Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat bagi rekan-rekan dosen sekalian gitu ya. Nah, kali ini untuk tutorial 2 akan membahas tentang bagaimana cara menambah mata kuliah di e-study.unmujember.ac.id. Nanti juga kita akan membahas bagaimana cara memasukkan video pembelajaran gitu ya yang telah kita kembangkan gitu ya. Kemudian bagaimana cara kita upload file PDF, terus bagaimana cara kita lebih membuat atau menyusun konten-konten yang ingin menjadi satu paket dalam satu pertemuan. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat tutorial berikut ini. Oke, langkah yang pertama untuk menambah mata kuliah yaitu adalah kunjungi di sini site administration. Nah, kemudian setelah kita kunjungi, klik lagi manage course and category. Nah, ini kita klik. Baik, setelah ketemu seperti ini, di sini banyak fakultas, dan di dalam fakultas tersebut ada prodinya. Misalnya saya di sini coba langsung masuk di teknik informatika. Nah, kemudian di sini saya coba tambah mata kuliah ya dengan cara create new course. Kita klik. Nah, oke. Misal saja saya menambah mata kuliahnya itu adalah matematika discrete. Kita ketik di sini course full name matematika discrete. Kemudian setelah itu course source name berarti nama pendek dari mata kuliah tersebut atau sebutan singkatnya gitu ya, matdis. Nah, di sini kemudian course kategori fakultas teknik, kemudian visible-nya di show. Nah, untuk jadwal menyesuaikan rekan-rekan sekalian mau dibuat seperti apa jadwalnya. Kemudian course ID number, kode mata kuliah. Misalnya saja di sini saya di TI 001 misalnya gitu ya. Kemudian kita tambahkan deskripsi. Misalnya saja matematika discrete merupakan matematika anak TI gitu. Lebih lengkapnya silahkan masuk ke mata kuliah ini. Terima kasih. Nah, misalnya begitu. Nah, summary ini ya akan muncul di katalog mata kuliah di depan. Kemudian ini course summary file, kita bisa menambah gambar yang merepresentasikan dari mata kuliah ini. Kita klik, kemudian kita cari di sini. Misalnya saya menuliskan file pendukung di sini, kemudian gambar dari misalnya saya cari ini saja sudah. Nah, ini logonya. Saya screenshot. Saya cari di sini.
Nah, ini misalnya. Kemudian upload file. Nah, akan muncul seperti itu. Nah, kemudian course format ini mau dibikin format seperti apa? Apakah topik, apakah weekly gitu ya, pertemuan per minggu gitu ya, berapa pertemuan, ada single activity, sosial. Nah, seperti itu. Saya memilihnya topik saja agar tampak mudah. Misalnya bab di materi diskrit itu kan ada 7 bab. Jika ditambah dengan UAS dan jika ditambah dengan UTS menjadi 7 ditambah 2 9 seperti itu. Nah, ini kita biarkan saja hidden section ya, nanti kita bisa edit setelah di dalam. Ini course layout kita biarkan, semuanya kita biarkan, kita edit waktu di dalam. Kemudian save and display, maka kita akan masuk ke dalam mata kuliah tersebut. Oh, ternyata ada yang sama, berarti harus kita rubah misalnya saja 1. Oke, nah beginilah tampilannya ketika kita sudah menuliskan mata kuliah yang kita inginkan, gitu ya. Untuk bagaimana kita untuk ngecek sudah berhasil apa tidak di katalog, muncul apa tidak, kita bisa klik set home. Nah, di sini untuk melihatnya matematika diskrit go misalnya gitu. Nah, di sini muncul rekan-rekan sekalian katalognya, berarti sudah siap. Teachernya latihan study gitu ya. Seperti itu cara membuatnya. Kemudian kita kembali lagi ke dalam ingin mengedit isian dari mata kuliah tersebut. Kita klik matematika diskrit. Sama halnya e-learning yang telah biasa dipakai untuk ngedit, kita ya ada fitur, ada tombol ya maksudnya di sebelah kanan yaitu turn editing on. Nah, begitu. Nah, untuk penjelasannya, isian yang berada di atas ini merupakan introduction dari mata kuliah. Jadi rekan-rekan bisa mengisi sapaan, kemudian profil mata kuliah dan lain-lain. Langsung kita praktekkan ya. Yang pertama adalah edit section. Klik saja. Kemudian di sini ya uncheck use default section name untuk menambahkan mata kuliahnya. Nama mata kuliah matematika diskrit. Seperti itu. Kemudian summary-nya, nah di sini bisa kita masukkan video untuk pembuka dari mata kuliah, gitu ya, agar tampak lebih pengenalannya itu lebih tahu ya dosennya itu seperti apa dan lain-lain. Kita coba, kita masukkan video. Nah, seperti ini. Kita tunjukkan dulu videonya, kita upload untuk memudahnya itu sudah ada di YouTube. Nah, semisal di sini saya sudah menuliskannya itu dan sudah membuat video yang berada di YouTube. Untuk memasukkannya, klik kanan, kemudian salin kode smart. Kembali lagi ke study. Nah, kemudian kita letakkan di tengah posisinya. Nah, kemudian kita pilih di sini gambar rantai ya, itu namanya link gitu ya. Nah, ini klik. Nah, akan muncul seperti ini. Kita copy saja link yang tadi. Nah, di sini frame-nya agar sesuai dengan template-nya ya, atau tempatnya begitu ya. Frame-nya itu harus ideal. Kalau 966 itu terlalu besar. Kita tulis saja 300. Sini 250 seperti itu. Frame-nya kita rubah. Ya, kemudian create link. Nah, akan muncul seperti ini, rekan-rekan. Kemudian di belakangnya ini ada URL-nya agar tampak lebih indah. Coba kita hapus. Nah, seperti itu, sudah bersih. Nah, di atas ini isi dari pembukaan
Ya misalnya Bapak Ibu yang biasanya mengutarakan secara biasanya di kelas berdiri, nah ini direkam. Jadi apapun caranya Bapak Ibu gitu ya bisa merekam aktivitasnya gitu ya untuk pembukaan. Lanjut. Nah, di sini bisa berupa penjelasan isinya gitu ya. Penjelasan dari mata kuliah. Misalnya saya di sini saya copy saja agar nampak lebih cepat. Copy di sini saya taruh di samping. Nah, seperti ini. Oke. Sudah. Tidak ada masalah gitu ya. Kemudian isiannya itu, nah kemudian kita save and change. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian. Nah, baru kita mengisi penjelasan. Di sini kan tertulis profil mata kuliah, profil dosen pengampu, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, dan lain-lain. Nah, kemudian kita isi sesuai dengan urutan yang di atas. Urutan yang pertama adalah profil mata kuliah, gitu ya. Caranya untuk menambah itu dengan menambahkan add an activity or resource, gitu ya. Kita tinggal klik saja di sini. Nah, seperti ini. Saya jelaskan dulu maksudnya di sini ya. Activities dan resource. Activities ini lengkap berupa assignment, chat, choice, database, eksternal dan lain-lain di sini. Nah, ya. Kalau resource ada book, ada file, ada folder, IMS content package ya, ini label, ada page dan URL. Ya. Biasanya yang dipakai itu untuk resources itu ya penjelasan ya. Misalnya begitu ya. Atau bahan ajar kalau di RPS itu saya biasanya menggunakan file. Ini klik aja file gitu ya. Add misalnya gitu. Nah, kita klik di sini, kita labeli langsung adalah profil mata kuliah. Nah, deskripsinya isi keterangan tentang apa profil mata kuliah tersebut berupa keterangannya yang berada di depan. Saya copy saja untuk mempercepat. Sini profil mata kuliah itu ini tinggal di copy, kemudian kita masukkan di sini. Nah, seperti ini keterangannya. Baik, berikut ini merupakan profil mata kuliah dari SIT dan lain-lainnya gitu ya. Kemudian isiannya ada di sini. Untuk memunculkan teks yang berada di atas ini, kita harus centang display description on course page gitu ya. Ini isiannya kita tambahkan saja. Kita tambahkan di sini ada di kita cari kan gitu ya, profil mata kuliah. Seperti ini. Terus file kalau sudah masuk seperti ini, upload this file. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian ini kita save itu untuk course. Nah, seperti ini jika dalam bentuk file gitu ya. Jadi jika kita klik lagi di sini maka bentuknya seperti ini. Di dalamnya itu filenya berupa gambar gitu. Bisa kita save. Nah, kemudian kita tambahkan lagi misalnya di sini setelah profil adalah profil dosen pengampu. Ya, sama caranya ada di sini. Dosen pengampu. Nah. Saya memilihnya itu sekarang berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu file, sekarang menggunakan page gitu ya.
Apa bedanya? Ini merupakan isiannya terdiri dari beberapa halaman gitu ya. Add. Nah, kita di sini ketikkan B, profil dosen pengampu. Maka deskripsinya saya copy saja gitu ya. Seperti ini. Nah, kemudian ini untuk memunculkan keterangan. Nah, di sini saya akan mengupload gambarnya juga. Cuma caranya berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi itu berupa file, kalau yang ini berupa page content, tapi di dalamnya isinya gambar. Nah, maka kita harus mengklik icon gambar ini, image. Nah, maka akan muncul seperti ini. Browse repository. Kemudian pilih choose file. Nah, di sini kita cari mana. Nah, ini contohnya ya. Ini. Nah, kemudian kita klik upload this file. Nah, setelah ketemu seperti ini, kita Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita paste di sini, Ctrl V, ya. Ukurannya menyesuaikan saja, ini bisa sesuaikan dengan rekan-rekan sekalian. Kemudian kita save image, maka akan muncul seperti ini. Ya. Setelah ini selesai, baru kita save and return to course. Nah, jadi seperti itu. Semuanya menyesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan sekalian. Di sini sudah profil mata kuliah, di sini profil dosen pengampu, ini dalam bentuk file, dan di sini dalam bentuk page, seperti itu. Ya, untuk deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, terus kemudian perkuliahan, capaian pembelajaran perkuliahan materi skrip, rekan-rekan sekalian bisa mengikuti pola yang berada di sini untuk mengisi selanjutnya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini setelah selesai, Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian bisa menambahkan aktivitasnya. Gitu ya. Setelah memberi penjelasan yaitu forum. Nah, fungsinya forum di sini Bapak Ibu itu bisa berdiskusi mengenai apa yang menjadi hambatan, barangkali mengenai kontrak kuliah dan lain-lain. Kita coba tambahkan saja ya untuk memberikan contoh. Nah, diskusi seputar mata kuliah. Seperti itu. Ya, kemudian ini kita isi. Nah, dengan ini. Oke. Kita copy saja. Biar muncul forum tipenya standar forum for general use. Oke. Nah, sudah jadi diskusinya. Oke. Selanjutnya ya. Nah, oh iya, sebelum ini jangan lupa Bapak Ibu mencantumkan jadwal di bawah ini ya, mengenai model perkuliahannya, maksudnya skema perkuliahannya. Mohon maaf, misalnya mau dibuat sinkron maya atau telekonferen barangkali ya, atau dibuat asinkron mandiri ataupun kolaboratif. Jangan lupa agar tidak menimbulkan kebimbangan setelah ini. Jadwalnya kapan saja, bentuknya seperti apa, dan lain, menyesuaikan dengan RPS mata kuliah daring di tempat kita. Oke, selanjutnya adalah menambah bab. Misalnya di sini saya ketikkan bab 1 ya, dengan cara mengklik pensil. Bab 1 atau huruf besar semua barangkali ya, biar mantap. Bab 1 logika. Oke, kita tinggal enter saja, misalnya seperti itu. Nah,
akan muncul seperti ini. Nah, untuk mengedit isiannya ya, biasanya itu di dalam bab itu ada gambar yang merepresentasikan dari bab itu sendiri ya. Kita coba menambahkan penjelasan mengenai babnya. Nah, di sini rencananya saya coba tambah gambar. Kita taruh di tengah gambarnya. Kita kemudian klik icon image. Icon image akan muncul seperti ini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, browse repository. Kemudian pilih choose file. Nah, di sini ada gambar logika. Kita cari di directory kita. Begitu ya, sampai ketemu ada di mana. Kemudian kita open. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya upload file. Kemudian di sini adalah kita Ctrl A, Ctrl Z, Ctrl V. Ukurannya untuk tampak proporsional gitu ya. Saya coba menuliskannya itu ukurannya 350. Karena ini auto size, dia akan otomatis seperti itu. Jika kurang besar tinggal diedit saja, tinggal ngeklik nanti. Nah, jika kurang besar, Bapak Ibu bisa mengkliknya ini. Jadi akan muncul size yang mau dibikin seperti apa, mungkin dibuat besar atau gimana. Begitu cara mengeditnya. Jadi tidak ada yang terlalu sulit untuk mengedit. Ini kita close saja. Nah, kemudian kita beri penjelasan di sini, di enter ya. Klik di sini untuk memberi penjelasan, enter gitu ya, baru di bawah. Habis itu saya coba rata kiri ya. Saya akan beri penjelasan mengenai bab tersebut. Logika ya. Misalnya ini kita copy, kita paste. Nah, seperti ini keterangannya. Usahakan keterangannya Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian itu menuliskan penjelasannya itu dengan kata-kata yang mudah dipahami, sederhana, bahasa sehari-hari di awal gitu ya, biar tidak tegang saat mengikuti perkuliahan. Misalnya dengan ucapan salam ya, kemudian menanyakan kabar gitu ya. Kemudian juga bagaimana sih tentang mata kuliah ini gitu ya, isinya apa saja, apa hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, tujuannya itu seperti apa, dan seterusnya. Jadi memang tampak pembelajaran daring itu bukan hanya tentang sebuah mengerjakan soal ataupun memberikan PDF misalnya buku dan lain-lain, tapi memberikan arahan sehingga tampak lebih ada interaksi di antara pendidik dan peserta didik. Ya, seperti ini contohnya ya, dan lain-lain. Bapak Ibu tidak harus sama seperti ini, mungkin menggunakan video dan lain-lain. Oke. Kemudian ketika sudah, kita coba save. Baik, setelah ini kita save change agar hasil kerja kita bisa Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi untuk mengcopy keterangan yang ada di pengantar. Ya, copy, kita letakkan di bawah seperti ini. Nah, beberapa keterangan. Setelah sudah seperti ini, maka kita simpan perubahannya. Klik ya, tombol save change. Nah, maka akan terlihat tampilannya seperti ini, rekan-rekan sekalian. Oke, selanjutnya misalnya kita akan memberi keterangan apa itu pengertian logika proposisi. Di sini kan penjelasannya berupa pengantar dan akan menjelaskan juga tentang sub-subbab berikutnya. Nah, untuk di sini ada kesalahan. Nah, untuk mengedit kembali, klik edit yang berada di atas. Tombolnya kita hidupkan lagi. Nah, di sini. Nah, sampai ada tulisan edit.
edit topik seperti ini. Nomor 2 ini ketinggalan ternyata, kita kembalikan agar tampak rapi. Seperti itu sih cara ngeditnya. Kemudian simpan perubahan. Nah, sudah, wah ada satu lagi ternyata nomor 7. Terlihat rapi. Nomor 7. Tidak ada lagi, berarti simpan perubahan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian logika proposisi. Polanya sama seperti yang di atas, ya. Kita tambahkan di sini add an activity resources. Kemudian ya saya pilih page, halaman. Tambahkan seperti ini. Satu misalnya logika proposisi. Nah, untuk mempercepatnya saya copy dari sini keterangannya. Kita copy sini. Untuk memadukan antara isian dengan tampilan gambar bisa menggunakan tabel. Bisa klik seperti ini. Ini berupa variasi saja di rekan-rekan, misalnya seperti ini, klik tombol tabel, create tabel sini ya, create tabelnya muncul seperti ini. Saya bikin satu baris, kemudian saya bikin 2 kolom. Create tabel. Jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Saya tambahkan teks di sebelah sini, saya copy tadi berupa keterangan itu. Kemudian saya bikin agar tampak mampat data kiri, data kanan, kemudian justify ya. Habis ini keterangan tulisnya kan gitu ya. Nah, ini tulisan right diganti justify. Seperti itu, kemudian kita kembalikan lagi. Nah, di sini rapi. Nah, posisi yang di sebelah kanan ini saya tambahkan gambar gitu ya, gambar tentang materinya misalnya gitu ya. Nah, bisa tambah gambar. Sini choose file, sama caranya seperti sebelumnya, logika proposisi. Open, ya, upload misalnya gitu ya. Kalau terlalu besar kita bikin 300 sama halnya yang tadi, Ctrl A, Ctrl C, kemudian terletakkan di describe, Ctrl V, save, maka akan muncul seperti ini. Jika kurang besar, tinggal kita rubah saja, misalnya klik di sana 1000, sini save image, nah akan besar seperti ini. Ini hanya tampilan yang berbeda, terserah Bapak Ibu menggunakan seperti apa atau rekan-rekan semuanya. Nah, di sini juga bisa diisi isian berupa slide, potongan slide gambar nih. Sini menggunakan kata tengah gitu ya. Kemudian kita masukkan gambar. Browse repository, choose file, logika proposisi misalnya. Upload. Oh, kemudian open, upload. Caranya sama, Ctrl A, Ctrl ya. Saya ulang lagi. Oke, open. Ya, override. Sini Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian save image. Akan muncul keterangan berupa slide. Oke, kemudian save and return to course gitu ya. Kita abaikan dulu ini ya keterangan di bawah sini. Nanti kita bisa atur sendiri sesuai dengan keinginan kita. Jadi Bapak Ibu atau rekan-rekan bisa menggunakan restrict access jika ingin
memunculkan atau apa namanya itu, boleh mengerjakan soal asalkan sudah melihat atau membaca dari slide ini. Ini fitur ini yang Bapak Ibu gunakan. Tinggal diklik saja, ada date, menurut tanggal keluarnya, dia akan otomatis akan keluar menurut grade, penilaian, use profile, elastic set, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, kemudian kita save and return to course. Nah, maka akan tampilannya seperti ini. Ya, ini bisa dirubah tidak tebal biar konsisten dengan di atasnya. Kita tidak usah menggunakan tulisan tebal. Kita edit lagi, kemudian di blok ya. Sini boldnya dilepas seperti ini. Klik bold seperti di Word ya. Oke, selanjutnya save and return to course. Nah, akan muncul seperti ini ya. Jadi kalau kita klik keterangan yang ada di dalam itu akan muncul logika proposisi. Oke. Oke, gampang kan begitu ya? Tidak ada masalah. Begitu pula dan seterusnya untuk menambah penjelasan, keterangan dan lain-lain gitu ya. Bapak rekan-rekan juga bisa menambah video di bawahnya ini ya. Ya, di bawah keterangan ini ya. Ini ada berapa sub? Ada 8 sub. Pada akhirnya nanti akan ditulis 8 sub penjelasan ya mengenai logika ya. Seperti itu. Nah, bagaimana? Mudah kan begitu ya? Tidak ada masalah gitu ya. Selanjutnya adalah kita misalnya ingin menambah apa ya selanjutnya ya, soal ya barangkali ya. Di sini menambah kuis barangkali ya, bisa dibahas di pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Lanjut untuk soal di pertemuan berikutnya, tapi ada yang lupa di sini. Saya akan menjelaskan bagaimana jika kita menambah resource URL gitu ya. Sama caranya, klik resource yang tadi. Sini klik URL, add misalnya gitu. Nah, misalnya di sini saya tulis video tutorial cara menarik kesimpulan. Cara menarik kesimpulan. Misalnya seperti itu ya. Kemudian kita cari videonya kan gitu ya. Kita copy. Misalnya ini kita copy URL-nya. Copy, kita kembali ke tadi, kita paste di sini. Jadi rekan-rekan tidak boleh mengosongkan kotak yang ada di kotak pertama maupun yang kedua ya. Yang bertanda merah ini harus diisi, wajib diisi gitu ya. Di deskripsinya saya copy ya, deskripsi. Nah, misalnya begitu. Ini contohnya ya. Kita copy di sini. Kemudian kita centang gitu ya. Kalau ingin ditampilkan videonya, kita bisa melakukan cara yang tadi. Kita letakkan di atasnya ini ya, misalnya kita klik tombol ini, kemudian kita taruh di tengah. Nah, kita copy ya kode smart, copy embed code di sini ya. Kalau versi bahasa Inggris kita masukkan. Nah, di sini paste URL-nya. Kemudian kita pindah ke depan, geser, geser, geser sampai menemukan ukuran frame-nya. Untuk ideal ini 300 250. Nah, ini tergantung selera. Kita create link. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada
keterangan yang mengurangi ini ya, bukan mengganggu ya, kuranglah maksimal penampilannya. Jadi seperti ini. Nah, setelah ini sudah, kemudian kita save and return to course. Nah, muncullah seperti ini. Ya. Selanjutnya, karena ini ada tutorial gitu ya, pastinya di bawahnya itu kita adakan diskusi kan itu ya, kita add lagi. Add aktivitas ya, aktivitiesnya di sini misalnya forum diskusi. Kita klik forum, kemudian add, kita kasih keterangan diskusi bab logika ya. Nah, kita copy keterangannya, misalnya ini copy, karena ini sudah siap tinggal di copy saja. Nah, kalau ini sudah, untuk memunculkan keterangan ini kita centang display description on course page, kemudian save and return to course. Nah, maka tampilannya seperti ini. Jadi pembelajarannya itu terarah ya sesuai dengan babnya juga. Kita bisa menambahkan aktivitas selain berupa penjelasan atau bahan ajar yang kita pampang, juga harus membubuhkan aktivitasnya. Dan jangan lupa harus ada arahan gitu ya. Jangan sampai mahasiswa masuk ke dalam e-learning kita bingung mau ngapain nanti habis ini. Jadi itu tampak hidup pembelajarannya layaknya di sebuah kelas, namun ini dipindah ke dalam sebuah virtual gitu ya. Artinya itu e-learning ya, menggunakan e-learning seperti itu. Nah, kemudian jika ingin menemukan keterangan-keterangan lain, bisa di bawahnya mungkin ada slide yang versi full, bisa ditambahkan dalam bentuk resource, terus kemudian file, dan itu filenya bisa utuh di-download oleh mahasiswa. Oke, misalnya seperti ini, kita klik begitu, kita tambahkan file ini ya, add, misalnya slide full materi bab 1 logika. Nah, kita beri keterangan di sininya ya. Kita beri keterangan, misalnya ini. Oke, sini jangan lupa seperti biasa, karena ini hanya butuh pembiasaan. Kemudian presentasi pengantar medis. Ini misalnya ya. Kemudian di open, kemudian di upload ya. Assalamualaikum. Kemudian setelah sudah, save and return to course. Nah, jadi alhamdulillah bab 1 sudah selesai. Berikut keterangannya, slide-nya, videonya, diskusi ya, dan lain-lain. Nah, terima kasih. Oke ya, rekan-rekan sekalian. Untuk materi berikutnya di tutorial yang 3 yaitu menambahkan latihan soal. Oke, semangat. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti tutorial bagaimana sih cara menambahkan mata kuliah Bapak Ibu di e-study. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus berinovasi. Sampai bertemu lagi di tutorial-tutorial selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe ke YouTube ini agar terus berkembang ke arah yang lebih baik dan bermanfaat bagi sesama. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.